Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sumarsono, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Komandan Kodim 0411 Kota Metro, Letkol Infanteri Sihono, dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta mengantisipasi terjadinya inflasi di Kabupaten Lampung Tengah. Terobosan yang dilakukan Dandim tersebut yakni dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di lahan milik Kodim 0411 Kota Metro, wilayah Lampung Tengah yang berada di Kampung Terbangi Besar, Kecamatan Terbangi Besar dengan menanami bawang merah. Hal tersebut disampaikan Sumarsono saat melihat langsung lokasi lahan penanaman bawang merah. Saat mendatangi lokasi tersebut, Sumarsono disambut Dandim 0411 Kota Metro, Letkol Infanteri Sihono. Selain meninjau lokasi lahan yang akan ditanami bawang merah, orang nomor 1 di DPRD Lampung Tengah tersebut juga melihat langsung proses penyiapan bibit, penyiapan lahan, serta penanaman bawang merah yang dilakukan jajaran anggota Koramil Terbangi Besar Lampung Tengah. Dalam proses penanaman bawang merah, Dandim juga melibatkan masyarakat setempat. Sumarsono juga berkesempatan untuk mempraktekkan langsung cara menanam bawang merah di lahan milik Kodim 0411 Kota Metro yang ada di wilayah Lampung Tengah tersebut. Sumarsono mengatakan bahwa hasil dari rapat koordinasi Forkopimda seluruh Indonesia yang langsung dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar di Sentul beberapa waktu lalu, ternyata langsung diaplikasikan oleh Dandim 0411 Kota Metro. Sumarsono menambahkan karena saat ini ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja dan inflasi sangat tinggi potensinya. Meskipun inflasi di Lampung Tengah belum seberapa, tetapi untuk mengantisipasi ini semua, Dandim 0411 Kota Metro langsung mengambil langkah cepat dengan menanam bawang merah. Menurut Sumarsono, inflasi paling riskan terjadi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Dandim beserta jajarannya. Ketua DPRD Lampung Tengah ini menjelaskan bahwa sesuai perhitungan yang dilakukan 15 atau 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, bawang merah tersebut panen. Dan bawang merah tersebut ditanam dengan bibit sebanyak 1 ton. Jika diberbes dengan jumlah bibit tersebut, biasanya menghasilkan 10 ton. Tetapi karena lahan milik Kodim ini masih baru, maka dirinya ingin melihat progresnya seperti apa ke depannya. Sumarsono mengaku akan rutin melakukan tinjauan setiap 15 hari sekali untuk melihat progres tanaman bawang merah yang dilakukan Dandim, sekaligus berdiskusi bersama. Sebab hal tersebut adalah bagian dari edukasi terhadap seluruh rakyat Lampung Tengah dan Provinsi Lampung, bahwa menanam tidak harus singkong, karena bawang merah ini semua disuplai dari Brebes, Tegal, dan lain sebagainya. Dari sana tentu tidak mencukupi, sehingga potensi impor sangat besar. Menurut Sumarsono, ini adalah langkah brilian yang dilakukan Dandim Kota Metro di wilayah Lampung Tengah. Dirinya pun merasa kalah karena kesiagaan yang dilakukan orang nomor 1 di Kodim yang luar biasa. Karena dirinya baru menyiapkan lahan, namun Dandim sudah menanam. Sumarsono berharap nantinya kelompok-kelompok tani di Lampung Tengah bisa belajar tentang penanaman bawang merah ini. Sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik. Pihaknya juga berharap ini bisa menjadi meteor di Lampung Tengah, bahwa Lampung Tengah yang berbasis pertanian juga bisa memproduksi bawang merah, bahkan bisa mengalahkan Brebes. Ya, nanti kan bumbunya bagus. Oh, kalau dipotong, kalau nggak dipotong? Kalau dipotong cuma ngelencir. Oh gitu, jadi kalau dipotong jadi 3, 4, 5 sampai 10 tunasnya ya. Iya. Sehingga dia akan membuat jadi umbi ini 10 harapannya kan. Iya. Jadi satu ini akan menjadi 10 umbi. Iya. Terus ini beli bibit sebanyak apa Pak? Ya, Berapa banyak? sementara saya memang 1 ton. 1 ton. Ya. Berapa harga bibit? Kemarin kita masih patokan harga 2 bulan yang lalu 40.000 per kilo. Bibit. Ya. Berarti Iya. ini asumsinya kan Ya. 1 ton ini akan menjadi 10 kali lipat ya. Insya Allah. Karena ini akan menjadi, harapannya akan menjadi 10 umbi 10 yang akan mendapat 10 ton. Ya. Karena sepulang kami Forkopimda se-Indonesia rapat koordinasi dengan Presiden, kemudian kita diperintahkan, diingatkan terkait dengan potensi inflasi yang mengancam karena ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu yang mengancam inflasi itu salah satunya adalah terkait dengan bawang, cabai, pangan lah intinya.
Nah, ini Dandim ini saya apresiasi karena dengan cepat langkahnya mengambil langkah dengan menanam bawang merah di Lampung Tengah ini seluas 1 hektar. Top. Harapan saya nanti kita sama-sama lihat progresnya, karena lahan ini baru diolah tapi luar biasa, ditimpa dengan pupuk organik yang kebetulan di tempat kita itu cukup banyak juga kotoran sapi, kemudian dikasih dolomit, dan kita nanti juga tadi juga langsung kirim pupuk organik cair produk kita untuk diaplikasikan juga di sini. Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dandim 0411 Lampung Tengah, begitu responsif, begitu sigap menggerakkan semuanya untuk membantu bangsa dan negara ini mengantisipasi inflasi yang mengancam. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar bahwa Pak Dandim itu membuka lahan untuk menanam bawang merah. Dan hari ini di tengah jalan saya telepon lagi Pak Dandim, ada di mana? Katanya ada di tempat kejadian perkara penanaman bawang merah. Kemudian saya mampir dan alhamdulillah hasil daripada rapat koordinasi Forkopimda se-Indonesia di Sentul yang langsung dibuka, dipimpin dan diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo langsung diaplikasikan oleh Bapak Dandim, karena ekonomi kita dunia sedang tidak baik-baik saja dan inflasi sangat tinggi potensinya. Alhamdulillah walaupun di tempat kita inflasi belum seberapa, tetapi mengantisipasi ini semua Dandim langsung mengambil langkah, karena inflasi itu paling riskan itu terjadi pada saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ini saya sangat mengapresiasi apa yang diambil langkah oleh Dandim, karena beliau sudah mengantisipasi menanam dengan perhitungan nanti 15 sampai 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri bawang merah beliau panen. Beliau menanam dengan bibit sebanyak 1 ton. Kalau di Brebes biasanya sih dapatnya 10 ton. Cuman karena di lahan baru, kita lihat nanti progresnya. Setiap 15 hari saya akan hadir di sini melihat progresnya, apa kurangnya. Kita sambil diskusi, karena ini adalah bagian daripada edukasi terhadap seluruh rakyat Lampung Tengah, Lampung, bahwa menanam tidak harus singkong, karena bawang merah ini semua disuplai dari Brebes, Tegal dan lain sebagainya dari sana, tentu tidak mencukupi sehingga potensi impor sangat besar. Ini langkah yang brilian yang dilakukan oleh Dandim 0411 Lampung Tengah. Saya merasa kalah dengan beliau, kesigapannya dan lain sebagainya. Saya masih menyiapkan lahan, beliau sudah menanam. Saya baru mau mencari sprinkle, beliau sudah aplikasi. Luar biasa, saya apresiasi. Terima kasih Ketua. Semangat. Harapannya sendiri mungkin kemungkinan diterapkan di Lampung Tengah masyarakat Mungkin saja. Makanya saya apresiasi tadi langkah berani yang diambil oleh Dandim ini. Karena potensi gagal, karena kita belum pernah. Yang pertama itu kan pasti potensinya besar. Tapi tadi Dandim sudah sempat menginap di tempat penanaman ini selama 2 hari 2 malam untuk belajar. Di samping terus membaca literatur terkait cara penanaman bawang merah. Harapan saya ini nanti suatu saat kita panggil Pak Dandim, kelompok-kelompok itu untuk menyaksikan ini. Ayo kita berbagi ilmu. Saya sekali lagi sebagai seorang pemimpin, kita memang harus mengambil langkah ngarso asung tulodo di depan memberikan contoh. Nah, contoh ini ya saya hormat. Pak Gun yang mati-matian sudah kecil, hitam, ditambah diperintahkan untuk jaga ini. Saya memberi penghargaan tertinggi kepada Pak Gun, pada Pak Dandim. Mudah-mudahan ini akan menjadi meteor di Lampung Tengah, bahwa Lampung Tengah yang berbasis pertanian juga akan bisa memproduksi bawang merah, bahkan bisa mengalahkan Brebes. Saya sebagai Ketua DPRD mengapresiasi. Ini kalau nggak salah kemarin ada kita anggarkan 1,8 miliar
alhamdulillah dikerjakan terus sampai seperti ini. Tahun ini juga sudah kita anggarkan untuk pembangunan kantor Kodim ini. Karena Lampung Tengah ini ada 28 kecamatan dan 300 kampung kelurahan, maka markas komando distrik militer diperlukan di Lampung Tengah. Kita sudah hibahkan tanah seluas 3,7 hektar. Kemudian kita juga sudah hibahkan anggaran untuk pembangunan Mako. Harapannya nanti ini segera selesai dan personal segera terisi pindah dari Metro ke Lampung Tengah, dan aksi-aksinya akan membantu terhadap keamanan, menunjang terhadap peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya, betul-betul bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi saya apresiasi Dandim yang sudah dilaksanakan semuanya dengan baik. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Lampung. Sementara itu, Dandim 0411 Kota Metro Letkol Infanteri Sihono mengatakan, seperti instruksi Presiden RI saat rakor di Sentul, potensi terjadinya inflasi, salah satu penyumbang terbesarnya yakni bawang. Untuk itu pihaknya memilih bawang merah sebagai upaya inovasi untuk ditanam di Lampung Tengah. Sebab lanjut Sihono, seluruh masyarakat di Indonesia membutuhkan bawang merah. Selain itu pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya bawang merah ini juga bisa dikembangkan di daerah Lampung Tengah dan Lampung masih memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Letkol Infanteri Sihono menjelaskan bahwa yang paling mendesak sekarang ini adalah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan bawang merah selalu meningkat, yang mengakibatkan seolah-olah pemenuhan kebutuhan ini selalu kewalahan. Dalam perhitungan waktu pertengahan Ramadan, bawang merah tersebut sudah panen. Dengan asumsi dari 1 ton bibit yang ditanam bisa menghasilkan 10 ton bawang merah. Untuk itu pihaknya berharap ini bisa membantu pemerintah daerah Lampung Tengah dalam memenuhi kebutuhan bawang merah di pasar dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Sihono menambahkan dalam proses penanaman bawang merah, selain melibatkan para anggota TNI Koramil Dermagi Besar, pihaknya juga melibatkan masyarakat sekitar. Tujuannya sebagai edukasi bagaimana menanam bawang merah. Mereka yang terlibat tentunya akan belajar mulai dari penyiapan lahan sampai dengan pemanenan. Selain itu, masyarakat yang dilibatkan merupakan ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya di rumah, sehingga dengan melibatkan mereka tentunya 1-2 hari ini bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pihaknya berharap inovasi ini bisa berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi inflasi di Lampung Tengah. Selain berinovasi dengan menanam bawang merah, Kodim 0411 Kota Metro ini juga berinovasi melalui program lumbung padi. Sudah banyak lumbung padi yang didirikan di beberapa koramil untuk menjaga ketahanan pangan di Lampung Tengah, terutama untuk kebutuhan bencana, baik bencana alam maupun kebutuhan lainnya.
akan menjadi, harapannya akan menjadi 10 pundi yang akan mendapat dana sebulan. Jadi bawang seperti instruksi Bapak Presiden Jokowi kemarin waktu di Sentul dan kepala daerah, potensi terjadinya inflasi, penyumbang inflasi itu kan cabai, bawang, seperti kalau misalnya tiket pesawat lah itu ya, seingat saya mengambil bawang sebagai upaya untuk kita tanam di sini, inovasi, karena saya berpikiran satu, dari Sabang sampai Merauke masyarakat Indonesia itu memerlukan bawang ya, dan itu apabila hanya berfokus pemenuhan dari Pulau Jawa itu tidak akan pernah. Memang ada daerah-daerah lain yang sudah mulai berusaha menanam, tapi tidak semasif, tidak sebesar di Jawa. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha untuk memberi mengajak ke masyarakat, memberikan suatu ide, edukasi bahwasanya insya Allah bawang ini bisa juga dikembangkan di daerah kita, karena beberapa literatur yang saya baca, tingkat kelembapan, kemudian suhu, Lampung ini masih memungkinkan untuk ditanam, tidak melulu di daerah-daerah yang sudah memang terkenal dari dulu seperti Brebes, Garut, Nganjuk, dan lain-lain. Nah, ini kita coba. Kemudian tentunya yang ketiga yang paling mendesak adalah sekarang sudah menjelang ke Hari Raya Lebaran, di mana setiap tahun itu seakan-akan kita kewalahan menghadapi hal seperti itu. Saya berinisiatif, seandainya ini kita tanam, kemudian dalam perkiraan waktu 2 bulan atau 60 hari ya, 60 hari rata-rata mereka bisa panen. Berarti sekitar 2 minggu bulan Ramadan kita bisa panen. Ya, sudah bisa panen. Asumsi semoga dari
sekitar 1 ton bibit yang kita tanam, paling tidak bisa menghasilkan 10 kali lipat atau 10 ton. Insya Allah kita sudah bisa membantu pemerintah daerah Lampung Tengah dalam pemenuhan kebutuhan bawang di pasar menjelang nanti bulan Idul Fitri. Memang untuk yang tahap pertama ini saya ada 8.000 meter persegi, belum mencapai 1 hektar. Tapi dari beberapa pembelajaran dari rekan-rekan yang di Jawa khususnya, mereka dalam 1 hektar itu membutuhkan sekitar 1/4 ton bibit, itu bisa tertanam semua. Jadi saya perkirakan ini dengan berbekal 1 ton, insya Allah kita bisa tertanam semua. Satu, sebenarnya edukasi itu yang pertama. Kemudian edukasi ini artinya masyarakat selama ini belum pernah melaksanakan ini. Kita coba aja mereka sebagai aplikator di lapangan, sehingga dengan secara langsung mereka sebenarnya belajar. Kita berinisiatif dengan ide-ide, kita arahkan mereka yang bekerja di lapangan, gratis berarti adalah suatu ilmu. Dari penyiapan lahan sampai nanti dengan pemanenan, yaitu satu. Yang kedua tentunya juga ibu-ibu ini daripada di rumah tidak ada kerjaan lah, mohon maaf ya. Ada mereka juga memang ibu rumah tangga sejati yang harus menghidupi, menopang kebutuhan keluarga, membantu suami. Insya Allah mereka paling tidak 1-2 hari ini bisa mencukupi. Koramil kami sekarang sudah membangun lumbung padi dengan harapan sebenarnya hal pemikiran pertama adalah untuk kesediaan pangan saat terjadi bencana, sebenarnya seperti itu. Tapi walaupun bencana ini tidak suatu yang kita harapkan, tetapi suatu saat bisa terjadi. Tidak hanya bencana alam yang sifatnya gempa bumi dan lain-lain, paceklik juga suatu bencana, kemarau juga suatu bencana. Saya sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya di wilayah kita ini lumbung padi pun sebenarnya sudah ada, sebagian sudah ada. Tetapi sebagian juga tidak kreatif, tidak hidup secara normal ya, tidak dihidupkan secara normal. Mungkin dengan inisiasi kami membangun lumbung untuk menyimpan hasil panen sebagian, ini nanti bisa sebagai bahan untuk cadangan pangan di wilayah kita. Memang identik sebenarnya bahasa ininya umumnya adalah gudang sebenarnya ya. Tapi kita dalam skala, sementara kan masih dalam skala kecil di tiap koramil sebagai percontohan. Gitu ya. Kapasitas masing-masing adalah di koramil itu saya minta 5.000 atau 5 ton per tiap koramil. Dan saya sendiri di kantor Kodim saya sudah saya siapkan untuk kapasitas 10-15 ton. Asumsi kami dalam 5.000 kilo atau 5 ton itu apabila digilingkan itu bisa mencapai 2-2,5 ton bentuk beras. Ya. Apabila terjadi suatu bencana, maka dengan rata-rata 1 kepala keluarga itu menghabiskan setengah kilo per hari. Nah itu dengan 2,5 ton berarti kita bisa membackup dalam 500 KK itu sekitar 8 hari. Setidaknya kan hal sederhananya seperti itu. Sasaran saya, target saya apabila nanti bisa diterima itu, saya membuat program ini maka saya beri nama Satu Kampung Satu Lumbung. Ya, target mungkin dalam 1 kampung nanti berdiri 1 lumbung. Kita hidupkan lagi lumbung padi. Sehingga apa? Seperti rencana awal tadi, seandainya memang terjadi suatu untuk antisipasi, maka dalam 1 kampung sudah mempunyai. Dengan adanya lumbung di Koramil, maka seluruh Babinsa juga mensosialisasikan ini. Kita berusaha untuk yang kembali lagi ke edukasi kan gitu. Khususnya untuk generasi muda yang mungkin belum begitu memahami, yang usia-usia 20 tahun ke bawah, fungsi lumbung seperti apa. Dengan kita kasih edukasi diharapkan nanti mereka punya kesadaran, kemudian juga bisa mendorong generasi yang lebih tua atau kita kembali menghidupkan lumbung padi. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.